Kalau saat-saat seperti ini nggak perlu takut sih Mas ya. Cuma nanti Mhm. repotnya kalau misalnya terjadi suspensi atau mungkin ditutup nanti misalnya harus pindah barang, pindah dana segala macam ya. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang itu jauh lebih bagus, jauh lebih aman karena ada KP dan ada KC tersebut kan ada kita udah pakai RDN juga, kita juga udah pakai apa pakai RDN juga. Jadi kalau kita punya saham itu nanti kita bisa kayak semacam punya ATM atas nama kita sendiri. Kalau Mhm. kita rekening dana kita juga nanti kita di bank atas nama kita sendiri. Jadi apa misalnya amit-amit misalnya suatu sekuritas atau broker itu misalnya tutup, ya itu kita aman. Cuma repotnya aja nanti secara administrasi mesti pindahin barang, pindahin Mhm. saham kita ke sekuritas lain, lalu terjadi suspensi misalnya. Kan repot. Karena apa? Nanti kita mau jual beli pun nanti akan terganggu. Makanya saya katakan kalau dari sisi safety sekarang safety banget ya. Tapi yang repot nanti berupa apa masalah apa adminnya nanti harus pindah barang dan segala macam. Makanya saya katakan tadi pilihlah broker yang MKBD-nya besar supaya nanti tidak bisa tidak menghadapi hal-hal seperti ini Mas, begitu. Mhm. Baik, kita langsung beralih Pak Edwin ke pertanyaan kedua, apa aja sih beban biaya layanan margin trading, misalnya beban bunganya dan juga beda-bedanya begitu ya antar sekuritas? Kalau untuk bunga margin itu boleh dikatakan hampir sama semua Mas. Dan itu biasanya akan apa namanya berlaku sama seperti di bunga pasar lainnya misalnya. Mhm. Apakah 16%, 17%, nggak ada lagi yang apa namanya yang gila-gilaan seperti itu. Jadi hampir semua boleh dikatakan sekuritas itu apa namanya mempunyai bunga itu hampir sama. Tetapi bagaimana atau kemampuan Mhm. dari suatu perusahaan sekuritas memberikan margin itu tergantung lagi tadi MKBD tersebut. Kalau dia hanya punya MKBD dan mohon maaf misalnya Mhm. mepet-mepet misalnya kan dia juga nggak bisa memberikan margin yang besar atau bukan bahkan mungkin nggak ada pakai nggak punya margin misalnya. Tapi kalau misalnya MKBD dia 220 miliar dia punya kemampuan untuk memberikan fasilitas margin tersebut tentunya melihat daripada aset si apa namanya investor tersebut Mas. Nah itu yang Mhm. membedakan Mas. Kalau bunga rata-rata hampir sama. Kalau minatnya sendiri banyak nggak nih Pak Edwin, para nasabah menggunakan margin trading begitu, trennya seperti apa Pak? Iya, jadi kalau misalnya bunga apa margin trading itu bagus digunakan ketika market lagi bullish, iya kan? Karena kalau kita pakai Mhm. margin itu seperti argo taksi. Karena begitu kita pakai itu langsung apa namanya nyala terus argonya. Jadi ketika market bullish itu bagus karena bisa menambah daya dorong daripada pembelian kita. Tapi jangan gunakan margin ketika market itu lagi bearish. Karena apa? Semakin banyak kita apa namanya menahan posisi kita pakai margin, sementara margin itu seperti argo tadi, argo taksi tadi itu akan membebani kita, Mas. Makanya itu bagus digunakan ketika bullish, tapi bearish sebaiknya dijauhi atau jangan digunakan. Mhm. Baik. Nah, kalau selain margin begitu, Pak Edwin, ini memastikan kemampuan sekuritas alias menghindari gagal bayar. Selain dari MKBD, apa aja nih yang perlu diperhatikan? Apakah penting untuk para nasabah ini melihat sekuritasnya ini dari dalam negeri atau dari luar negeri begitu, Pak? Iya, kalau menurut saya sih mungkin yang apa namanya yang perlu kita lihat juga adalah apakah didukung oleh grup besar atau tidak, Mas. Ya, jadi kayak misalnya apakah grup besar apa dia didukung misal grup besar yang mungkin dia punya apa namanya punya market cap atau punya aset itu triliunan misalnya kan. Jadi kalau misalnya pun ada penambahan MKBD dia gampang untuk apa namanya mendapatkannya atau mungkin dia bisa juga apa namanya menggunakan fasilitas-fasilitas daripada grup tersebut misalnya kan itu gampang bersinergi misalnya sebagai contoh kan kalau Mhm. asing atau tidak itu asing pun dibagi-bagi Mas ada asing dari Singapura asing dari Malaysia ya asing dari misalnya dari Eropa ya kalau asing dari Singapura dan maupun dari Malaysia itu relatively lebih less restriktif ya ketimbang mungkin asing dari misalnya Eropa atau mungkin Amerika itu yang membedakan Mas apa namanya Mhm. dari masing-masing asing tersebut. Jadi harus kita lihat dulu asing dari Jangan mana. lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.